Sekarang kita lanjut ke pemateri kita berikutnya, Mbak Mina. Halo Mbak Mina, udah hadir? Halo Mas, halo Bud. Nah, Mbak Mina udah siap. Mbak Mina ini kakaknya Mas Budi. Halo kan, Hari ini KKN dong. Iya, iya, hari kakak. ini konflik interest mulu. Tadi istrinya, sekarang kakaknya, bisa aja. Aduh, speechless. Oke. Sekarang Mbak Mina nih, Mbak bawain apa Mbak? Judulnya nih Mbak. Ini sebenarnya tentang calorie restriction, walaupun Ya, judulnya tidak ada kata calorie restriction. ya. Judulnya apa tadi? Aku lupa, belum lihat intinya. Banyak jalan menuju sehat, Ah. mengapa KF? Nah, banyak jalan menuju sehat. Kenapa KF? Nah, Nah, rahasia ini sebenarnya di setiap TFH aku juga suka cerita. Kenapa makin lama KF makin mudah, bukan menyulitkan. Kenapa adaptasi ketosis itu memberikan kemampuan kita kalori restriction unconsciously, nggak dibuat-buat, nggak disengaja, nggak dipaksaan, nggak ditahan-tahan. Kenapa orang-orang yang dalam kita tahunan KF pada ini orang menderita banget ya tahunan nahan makan, tahunan nahan ini. Mereka pikir kita masih berjuang seperti di awalnya nahan-nahan, padahal kita makin kesini makin nggak craving. Itulah sebabnya kenapa tadi di virtual bazar aku bilang udah lah mendingan pakai catering Mas Budi, pakai modelnya Mas Dodi, apapun yang vendor-vendor yang bisa bantu newbie untuk startup, makanan seminggu 2 minggu, nggak usah pusing, pesan aja di para vendor yang udah punya sistem pakai itu. Kenapa? Karena aku pengen buru-buru mereka ngerasain ketosisnya sehingga unconsciously mereka tahu mereka bisa restrict makanan mereka, restrict kalori sendiri, nggak dibuat-buat, nggak dipaksa-paksa. Jadi kalori restriction itu di KF itu terjadinya seiring waktu itu physiologically. Jadi aku mau menunjukkan bahwa ketosis itu ialah metabolisme yang mendukung adaptasi puasa. Bukan puasa yang dibuat-buat, bukan puasa yang sengaja dipaksakan nunggu jam buka. Enggak berasa. Banyak bergerak, aktif bergerak malah, loh kok nggak lapar-lapar ya gue ya? Bukan, aduh nunggu jam 12 buka nih lapar. Nggak ada kalau fisiologimu nanti udah di atas 3 bulan KF, nunggu jam 12 kelaparan, something wrong dengan adaptasinya. Nah itu mesti ada yang perlu dikoreksi. Realnya kalau udah adaptasi, udah di atas 3 bulan KF, udah adaptasi, udah jam 1, udah jam 2. Dan rata-rata orang yang sudah ketosis, yang udah adaptasi, pas makan itu mereka bukan dalam kondisi perut keroncongan, udah kelaparan, udah kelingan, ada pusing, terus makan, baru bisa makan, nggak gitu. Nah, makanya nanti mungkin bagian newbie yang ikut nonton belum kebayang rasanya ketosis itu seperti apa, rasanya bebas dari belenggu keharusan makan itu seperti apa. Walaupun kita bahasan di virtual bazar makanan enak-enak, tapi intinya dari orang yang sudah KF ialah apa? Bebas dari keharusan makan setiap saat. Mendapatkan keuntungan dari fisiologi yang mendukung kemampuan untuk berpuasa. Itu target utamanya. Virtual bazar itu pendukungnya, tapi tetap penting support sistemnya. Makanya dengarkan baik-baik, jangan ya untuk dapetin door prize, tapi juga dapatkan ilmunya, dapetin rasionalisasinya kenapa KF itu bakal memberikan gaya hidup yang optimal untuk kita secara long term menjaga pola hidup kita, termasuk pola makan kita long term, kalori restriksinya terjaga, fisiologi bagaimana, perhatikan baik-baik. Oke, silakan lanjut Mbak Mina. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih buat kesempatan sharing di forum terhormat ini. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya mulai dengan disclaimer ini dulu. Jadi mohon diingat bahwa ini bahasan untuk kalangan sendiri dan pembahasan ini dari sudut pandang pemahaman low carbs. Judul bahasan atau sharing saya siang ini adalah banyak jalan menuju sehat. Tapi saya mau menambahkan subjudul Begin with the end in mind. Ya. Nah, mengapa kita mesti pilih KF? Apa jalan lain tidak bisa? Biasanya pertanyaan kayak begitu seringnya dijawab dengan membeberkan manfaatnya KF, dampak baiknya KF, pokoknya promosi habis-habisan tentang KF. Lalu di mana bedanya bahasan kali ini? Nah, aku pengen menawarkan cerita dengan alur lain. Ya. Jadi begin with the end in mind. Apa sih sebenarnya begin with the end in mind itu? Kalau kata Stephen Covey,
Stephen Covey ini mengilustrasikannya dengan cerita kalau kita meletakkan tangga untuk naik. Katanya begini, kalau tangga itu tidak disandarkan di tembok yang benar, maka setiap langkah yang kita lakukan untuk menaikinya cuma akan lebih cepat membawa kita ke tempat yang salah. Kita mungkin jadi lebih sibuk, kayak gasing, karena bolak-balik naik turun, berulang-ulang menyandarkan tangga dari satu dinding ke dinding lainnya. Kita mungkin lebih efisien, karena lama-lama kita pintar memanage prosesnya. Tapi kalau mau usaha kita benar-benar efektif, cuma bisa dengan begin with the end in mind. Mulai dari tujuan akhir. Maaf kalau terjemahannya agak sedikit janggal di telinga. Nah, satu ilustrasi lagi. Pernahkah kita mumet dengan tantangan maze labirin? Kita tidak tahu apakah jalan yang tersedia di depan kita itu sukses membawa kita ke tujuan yang kita mau, ataukah buntu, ataukah membawa kita kembali ke titik awal, alias membawa kita cuma muter-muter, tanpa bisa membawa kita ke tujuan yang kita inginkan. Ring a bell nggak? Dengan cerita pergumulan masing-masing kita mencari ikhtiar masalah kesehatan kita. Bagaimana kalau kita coba mencari dengan cara lain, yaitu dengan mulai dari tujuan akhir yang kita inginkan, lalu kita telusuri mundur selangkah demi selangkah sampai akhirnya kita sampai di titik awal kita sekarang berada. Jadi gambarannya seperti ini, ya kan? Kita mulai dari titik akhir yang di sebelah kanan, ya kan? Lalu kita tarik mundur selangkah demi selangkah sampai ke titik awal di mana kita sekarang berada. Ya, gambarannya. Jadi, kalau kita mau tahu jalan menuju sehat, kita mulai dari sehatnya. Karena tujuannya kita mau sehat. Kita mulai dari sehat sebagai tujuan goal-nya, bukan weight loss ya, sehat. Lalu dirunut mundur selangkah. Mundur selangkah lagi. Dan mundur selangkah lagi. Sampai ke pada KF-nya. Semoga cara ini bisa menjadi tambahan opsi justifikasi secara nalar dan secara awam. Ya. Kalau misalnya ada yang mau ilmiah, ya gampang, tinggal sodorkan saja jurnal-jurnal yang relevan. Sehat adalah tujuan atau goal. Kata Wikipedia, sehat itu adalah kondisi fisik, mental, sosial. Jadi ada 3 faktor, fisik, mental, sosial, yang dalam keadaan baik. Di mana tidak ada penyakit dan tidak ada kelemahan. Itu kalau terminologi dari Wikipedia. Aku mau menambahkan yang alami, sehat alami, yang alami atau yang wajar. Alami atau wajar ini penting karena ada banyak kasus orang merasa sehat tapi perasaan tersebut karena ditopang atau didongkrak oleh obat atau suplemen. Orangnya tergantung obat atau suplemen. Dan penyakit atau kelemahan yang dialami oleh dia akan timbul kalau obat atau suplemen pendongkrak penopang tersebut dihilangkan atau stop minum. Satu ilustrasi lagi. Misalnya seorang pebolang. Pebolang ini bocah petualang ya, orang yang suka jalan-jalan deh. Mau ke Museum Diorama Monas. Ya kan? Maka si pebolang tahu apakah dia tiba di tujuan yang benar atau tidak kalau dia sudah melihat Tugu Monas dan berdiri di situ. Kalau itu terjadi, maka dia tahu bahwa dia sudah tiba di tujuan yang dia mau. Dia tidak tersesat. Nah, Tugu Monas itu adalah landmark dari tujuan si pebolang. Demikian juga dengan perjalanan kita menuju sehat. Ya. Jadi, kriteria fisik, mental, sosial yang tadi, ya kan, menurut Wikipedia yang tidak ada penyakit, kelemahan, itu menjadi landmarknya sehat. Jika kita mencapai landmark atau kriteria itu, maka kita sudah sampai kepada sehat itu. Dan sebaliknya,
jika kita belum mencapai landmark atau belum memenuhi kriteria itu, lah, jangan-jangan kita sedang tersesat loh. Oke, sehat adalah goal, tapi bagaimana caranya? Search jurnal-jurnal penelitian akan menemukan penelitian-penelitian atas penyakit dan kelemahan yang dikaitkan dengan upaya kalori restriction atau pembatasan kalori. Kalau kita search dengan keyword kalori restriction atau kalori defisit, maka akan menemukan banyak betul. 8 juta, itu yang sebelah kiri, itu 8.300.000 result untuk search kalori restriction, bukan kalori restriction, jurnal kalori restriction. Kemudian ada kira-kira 6 juta, hampir 7 juta result untuk jurnal kalori defisit. Selain hasil search yang banyak ini, juga terlihat sebenarnya cakupan yang luas. Tidak cuma satu jenis penyakit atau kelemahan, tapi bermacam-macam penyakit sampai kepada yang asumsi kita bukan tergolong sebagai penyakit itu, aging atau penuaan misalnya. Nah, apa sih hubungan dan peran kalori restriction atau kalori defisit ini dalam mencapai sehat? Kita kembali ke ilustrasi si pebolang yang mau ke Museum Diorama Monas dengan menggunakan landmark Tugu Monas sebagai penanda dia sampai di tujuan yang benar. Katakanlah si pebolang tadi mengambil rute Blok M Sudirman Tamrin. Semoga teman-teman lumayan familiar ya. Ini saya lagi sengaja pilihnya Museum Monas supaya lebih familiar buat umum daripada mengambil satu tempat yang eksotis tapi banyak orang nggak kenal. Jadi kalau si pebolang ini mengambil rute Blok M Sudirman Tamrin misalnya ya, maka rute itu ditandai dengan adanya Jembatan Semanggi, Bundaran Tugu Selamat Datang, Bundaran Patung Kuda sebagai landmark penanda bahwa dia berada di rute yang benar. Kalau dia nggak ketemu penanda atau landmark itu, artinya lah rutenya salah nih, kan? Nah, kita kembalikan lagi ke cerita perjalanan kita menuju sehat. Landmark penanda tujuan kita kan kriteria sehat menurut Wikipedia. Ya. Maka kalori restriction atau kalori defisit ini adalah rutenya atau action plan yang kita pilih. Rute ini kita pilih berdasarkan hasil search yang banyak tadi. Ya kan, dari Google tadi yang 8 juta dan 7 juta. Nah, ada satu pertanyaan menggelitik. Rutenya rute kalori restriction atau kalori defisit. Lalu posisi obat atau suplemen di mana dong? Sebenarnya tergantung bagaimana role-nya, ya kan? Role dari obat atau suplemen itu. Kalau Anda tergantung dengan obat atau suplemen itu untuk sehat, maka jujur sebenarnya Anda sudah tidak memenuhi kriteria sehat itu sendiri, bukan? Nah, harap dicatat statement ini bukan berarti bahwa kita menisbikan peran obat atau suplemen. Karena ada banyak kasus yang di mana obat atau suplemen itu memang membantu memperbaiki atau meringankan masalah yang kita hadapi. Jadi balik lagi ke tadi, role-nya bagaimana? Ya kan? Kalau kita tergantung pada saat obat itu di-stop, terus kita jadi tidak sehat, jadi sakit, ya artinya kita sebenarnya belum sehat itu. Nah, apa sih kalori restriction itu? Menurut National Institute on Aging, kalori restriction itu adalah menurunkan rata-rata asupan kalori harian, rata-rata asupan kalori harian yaitu karbohidrat yang terdiri dari karbohidrat, mineral, vitamin, lemak, protein, diturunkan di bawah kebiasaannya. Jadi kalau biasanya makannya dengan takaran atau porsi sekian, maka kalau kita melakukan kalori restriction, kita turunkan di bawah kebiasaan kita. Tapi tidak boleh malnutrisi atau kehilangan nutrisi esensial. Ini bukan saya yang ngomong, ini yang ngomong National Institute on Aging. Ya kan? Jadi berarti dari sini
ada 2 key points. Satu, menurunkan asupan kalori harian. Ini artinya bicara kalori intake. Bukan total kalori yang digunakan tubuh ya. Ini kalori intake karena menurunkan asupan kalori harian. Artinya kalori yang kita asup, yang kita makan. Lalu yang kedua, ini key points-nya sebenarnya sifatnya syarat. Tidak boleh kekurangan nutrisi esensial atau tidak boleh malnutrisi. Malnutrisi terhadap nutrisi esensial. Nah, aku ingin menambahkan syarat tambahan. Tidak boleh menimbulkan gejala hipoglikemia dan neuroglikopenia. Lalu aku juga menambahkan syarat, ini syarat ala mak lah. Kalau bisa syaratnya, caranya yang mudah dan jitu dalam hal sustainable ya. Jadi bisa jangka panjang deh. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Tentang menurunkan asupan kalori atau menurunkan kalori intake. Atau gampangnya mengurangi makan. Itu bahasa gampangnya. Ini adalah model timbangan CICO. CICO itu Kiko sebagai kalori in, kalori out. Ya, yang sering dipakai, umum dipakai. Yang direstriksi adalah kalori yang masuk. Dan supaya lebih defisit atau lebih tekor, perbesar kalori yang keluar. Ya, kalau energi out-nya dibesarkan. Nah, perhatikan sisi kalori out. Kalori out ini menanggung aktivitas fisik 20-30%, lalu pencernaan makanan kira-kira kurang lebih 10%, lalu resting metabolism. Resting metabolism ini adalah BMR, basal metabolic rate, yang cukup mengejutkan. Ternyata alokasinya dia memakan 65-70%. BMR ini menarik dan kalau boleh bisa dibilang dia menjadi semacam kayak kuda hitam ya atau kuda Troya ya. Karena BMR itu menceritakan tentang energi yang tetap harus dibakar atau dikeluarkan atau di expense, ya kan? Walaupun tubuh kita seolah-olah nggak ngapa-ngapain, diam aja, ya kan? Memang kita tidak melakukan aktivitas fisik apapun, tapi otak kita tetap jalan, sel-sel tetap bermetabolisme, ya kan? Jantung tetap memompa, ginjal tetap bekerja melakukan tugasnya. Jadi, nah itu semua mesti dibiayai energinya kan. Nah itu yang masuk ke BMR atau basal metabolic rate ini, atau resting metabolisme. Nah, ini yang menarik. Coba bayangkan kalau BMR-nya sudah melambat, artinya orang itu mesti kompensasi gila-gilaan kejar olahraga. Nah, karena energi out-nya yang akan di-expense oleh si BMR menurun karena usia misalnya, ya kan? Nah, gila-gilaan di olahraga supaya defisit tekor kalorinya bisa tetap tercapai untuk mengkompensasi BMR-nya yang melambat dan tidak surplus kalori. Karena kalau surplus kalori, orangnya jadi tambah gemuk. Seperti cerita Pak Suyanta di presentasinya tadi pagi. Ya kan? Nah, padahal BMR-nya melambat karena usia. Dan biasanya kalau orang usia sudah bertambah, melanjut, itu saran medis tidak boleh forsir gila-gilaan olahraganya. Tapi sayangnya, biasanya orang-orang begitu kebanyakan makannya masih gila-gilaan. Oleh karena apa? Karena merasa, loh aku udah susah payah bekerja keras, waktu lagi masih nguli, ya kan? Kumpulin duit, sekarang aku sudah pensiun, anak-anak sudah besar, sudah nggak ada tanggungan, saatnya aku menikmati hidup. Nah, biasanya makannya susah buat direm.
jadi buah silmalakama kan? Nah, kelihatannya sederhana kalau melihat dari model timbangan Kiko ini. Cuma menjaga timbangannya supaya lebih berat ke kalori out, ya kan? Lebih berat ke kalori out daripada kalori in. Tetapi kok kayaknya si model timbangan Kiko ini lebih populer di kalangan fitness, para pengejar weight loss, dan teman-temannya ya. Mengapa kayaknya kok kurang populer atau tidak populer di kalangan pasien yang sakit? Ternyata kedua sisi timbangan Kiko ini tidak sesimpel matematika tambah kurang kali bagi yang seperti yang terlihat ini. Ini yang versi yang lebih versi dengan pemetaan yang lebih kompleks, ya kan? Lihat saja di sisi kalori in, itu ternyata dipengaruhi oleh appetite, makanan yang dikonsumsi, kalori yang diserap, lalu faktor-faktor psikologis. Nah, ini kalau kita udah ngomong faktor psikologis, ini susah. Susah untuk dipastikan, relatif jauh lebih susah dipastikan. Lalu, di sisi kalori out dipengaruhi oleh BMR tadi ya. Jadi ini lebih mengelaborate tadi yang 3 tadi menjadi 4 karena dipisahkan aktivitas fisiknya menjadi aktivitas olahraga dan aktivitas bukan olahraga. Jadi jangan salah, kalau kita, wah saya nggak sempat olahraga, tapi saya sempatnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ibu-ibu misalnya beres-beres, itu juga membakar kalori loh. Ya. Nah, lalu yang lebih menarik dan lebih menantang adalah semua elemen ini, baik di kalori in maupun kalori out, itu dipengaruhi lagi oleh hormon seperti leptin, tiroid, ya. Orang yang punya masalah tiroid tergantung nih hiper ataukah hipo, itu berpengaruh ke metabolismenya. Lalu tidur, lalu stres, kondisi kesehatannya sendiri, obat-obatan kimia yang dikonsumsi. Jadi obat-obatan kimia itu juga mempengaruhi baik energi in maupun energi out nanti. Nah, lalu masing-masing faktor ini saling mempengaruhi juga ternyata. Ya, dan masih banyak lagi yang mungkin belum bisa dipetakan kalau dipetakan terlalu ruwet. Kan? Jadi lihat betapa kompleksnya ya pemetaan timbangan Kiko ini kan. Makanya kenapa Mas Suhu bilang menghitung kalori itu ribet deh. Sudah repot nimbang-nimbang makanan atau minuman di sisi kalori in, tetap juga susah untuk memastikan sisi kalori out-nya itu supaya bisa jauh lebih besar dari sisi kalori in. Jadi ya mendingan tidak usah timbang-timbang makanan deh daripada capek. Kurang efektif pula. Nah, mengenai Kiko terkait weight loss, itu rupanya juga pembahasan yang panjang lebar sendiri. Dengan pro kontranya sendiri. Termasuk pro kontra keakuratan pengukuran BMR itu sendiri. Ya, saya tidak bahas di kesempatan kali ini. Sekarang kita ke syarat yang pertama. Ya, syarat pertama dari calorie restriction. Tidak boleh malnutrisi atau kehilangan nutrisi esensial. Artinya ini bicara soal intake, soal pada saat kita makan atau minum. Jadi karena syaratnya dari calorie restriction itu tidak boleh malnutrisi pada saat kita makan atau minum, maka kita tidak boleh kehilangan nutrisi esensial itu. Nah, yang tidak boleh hilang adalah ini. Nutrisi esensialnya adalah 9 asam amino esensial dan 2 asam lemak esensial. Makan minum dikurangi, frekuensinya kah? Jumlahnya kah? Jenisnya kah? Silakan. Tapi yang dimakan atau diminum harus ada 9 asam amino esensial dan 2 asam lemak esensial. Nah, berikutnya ke syarat yang kedua. Nah kan? Tidak boleh
mengalami gejala hipoglikemia dan neuroglikopenia. Saya ulang ya, gejala ya. Tidak boleh mengalami gejalanya, bukan kondisi. Apa bedanya? Wikipedia bilang, hipoglikemia atau gula darah rendah adalah kondisi di mana kadar gula di dalam darah berada di bawah normal. Ya kan? Itu kondisinya, di mana bisa mengakibatkan berbagai gejala termasuk perasaan lapar, keringetan, gemetar, kebingungan, cemas, lemas, berdebar, kehilangan kesadaran. Sedangkan untuk neuroglikopenia itu adalah kondisi kekurangan gula di dalam darah. Jadi hipoglikemia tapi yang terjadi di dalam darah di otak. Sehingga mempengaruhi fungsi-fungsi sel syaraf serta fungsi dan perilaku otak. Jadi kita boleh mengalami gejalanya. Gejalanya apa? Kita boleh mengalami kondisinya. Kondisinya apa? Kadar gula di dalam darah sangat rendah. Nah kan? Bahkan ada yang di bawah 30 mg per desiliter. Ada yang bahkan di bawahnya 30 itu. Kondisinya kita boleh mengalami. Tapi kita tidak boleh keluar gejalanya. Tidak boleh menderita gejala hipoglikemik dan neuroglikopenianya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat ke setiap organ. Ya. Bahan bakar apa? Bahan bakar apa saja yang bisa dipakai oleh masing-masing organ. Nah, kita lihat di slide ini bahwa hampir semua organ itu punya opsi lebih dari satu bahan bakar. Hampir semua punya opsi lebih dari satu bahan bakar, punya pilihan. Kecuali, kalau di slide ini, kecuali satu, red blood cell atau sel darah merah. Nah, saya tambahkan, tidak ada di slide ini, tapi saya tambahkan bagian otak, tapi yang bagian primitifnya. Jadi tidak semua otak, tapi hanya sebagian kecil otak yang adalah bagian primitif otak. Pertanyaannya, apa iya organ yang punya opsi pilihan bahan bakar ini bisa ganti bahan bakar? Ya, mereka bisa ganti bahan bakar. Tapi mesti terpaksa atau dipaksa. Kenapa? Karena bahan bakar preferensi nomor 1 memang adalah glukosa. Ya, kalau kita lihat di sini nomor 1 glukosa semua. Ya kan? Nggak ada yang nomor satunya adalah keton atau fatty acid, nggak ada. Mesti dipaksa. Kalau dipaksa atau terpaksa, maka ya mau nggak mau dia akan ganti. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan organ yang tidak punya opsi pilihan bahan bakar? Yaitu tadi ya, 2 kan, sel darah merah dan otak bagian primitif. Nah, ini akan ada, bukan berarti bahwa organ ini ataukah sel ini menjadi terlantar atau nanti jadi fungsinya menurun karena tidak dapat bahan bakar. Akan ada mekanisme gluconeogenesis atau GNG kependekannya di liver yang membuat glukosa swasembada. Jadi ibaratnya glukosa yang dibikin sendiri. Nah, itu pembahasan terpisah. Tadi Mas Suyanta sempat singgung, ya kan? Mas Tio juga sempat singgung menambahkan. Berikutnya lanjut ke key point cara yang mudah dan sustainable. Harapannya emak-emak. Kita lihat apa yang terjadi saat kalori defisit. Saat kalori defisit yang terjadi adalah proses glikogenolisis. Artinya pembongkaran glikogen yang ada di liver. Dan bukan cuma di liver sebenarnya, di otot, ya kan? Dan di beberapa tempat lain, tapi biasanya kecil. Lalu ada proses kedua, yaitu lipolisis. Kalau tadi pembongkaran glikogen, lipolisis ini pembongkaran lemak. Kedua proses itu sebenarnya artinya cuma satu. Cuma memberikan satu pesan yang jelas. Kalori defisit yang efektif itu adalah kalori
defisit atau kalori defisit yang efektif itu adalah yang sampai membuat cadangan glikogen orangnya menjadi kosong. Nah, inilah landmarknya landmarknya kalori defisit yang efektif. Landmarknya kalori restriction atau kalori defisit, landmarknya adalah cadangan glikogen harus kosong. Itu landmarknya. Ibaratnya sama seperti jembatan Semanggi, bundaran Tugu Selamat Datang, atau bundaran Patung Kuda yang menjadi landmark penanda benar tidaknya rute Blok M, Sudirman Tamrin, cerita si Pobola tadi. Kalau dia dalam perjalanan ke Monas lewat rute yang dia mau Blok M, Sudirman Tamrin, dia tidak menemukan jembatan Semanggi dan seterusnya, artinya dia jangan-jangan dia di rute yang salah. Nah, pertanyaannya adalah karena ini ngomongin cadangan glikogen. Landmarknya adalah cadangan glikogen yang kosong. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak sebenarnya cadangan glikogen saya? Seberapa lama waktu yang dibutuhkan tubuh untuk menghabiskan cadangan glikogen saya itu? Besarnya cadangan glikogen ternyata berbeda satu orang dengan yang lain. Ya. Karena tergantung besarnya liver, besarnya massa otot, ya kan? Nah, oleh sebab itu memastikan cadangan kosong itu menjadi challenging. Apalagi menjawab pertanyaan berapa lama bisa cadangan glikogen saya benar-benar habis. Saya sampai kepada landmark bahwa saya kalori restriction saya efektif. Nah, kalau kita lihat liver itu persentase cadangan glikogennya adalah 5-6%. Paling tinggi secara persentase ya, persentase terhadap massanya. Tapi karena liver itu relatif jauh lebih kecil daripada massa otot, maka gramasinya ya cuma 100-120 gram, itu pun dengan catatan untuk orang dewasa. Lalu otot itu kira-kira 1-2% saja dari massanya. Tapi karena sel-sel otot jauh lebih banyak daripada liver dalam tubuh, maka dia bisa menyumbang kapasitas untuk cadangan glikogen itu sampai 400 gram. Lalu RBC ini sel darah merah, ya kan? Itu kecil sebenarnya. Jadi secara kalori itu dia cuma 40 kilokalori. Dan lain-lain, ya kan? Nah, yang lain-lain ini jauh lebih kecil lagi, ya kan? Nah, kembali ke ilustrasi si pebolang yang mau ke Museum Diorama Monas lewat rute Blok M, Sudirman Tamrin. Ya. Berikutnya dia mesti menentukan mau pakai moda transportasi apa. Jalan kaki, nebeng, naik angkutan umum, Gojek, atau nyupir sendiri. Nah, demikian pula dengan kalori restriction kita tadi. Juga ada pilihan kendaraan, macam kayak gini. Ya. Inilah beberapa cara melakukan kalori restriction atau kalori defisit. Tinggal kita pilih-pilih. Ayo dipilih, mau pakai cara mana? Ada beberapa yang mungkin kita pernah tahu atau bahkan pernah melakukan. Pertanyaannya, mengapa ada yang sulit untuk sustainable? Atau hasilnya tidak sama satu dengan yang lain? Orang yang sama melakukan cara ini, kenapa hasilnya bisa beda? Aku tidak akan membahas plus minus dari masing-masing kendaraan kalori restriction di sini. Aku lebih suka fokus merunut logikanya dengan cara kembali kepada pakem esensi kalori restriction itu sendiri. Yaitu key point syaratnya. Key point syaratnya tadi ada dua ya. Satu yang memang bawaan dari terminologi kriteria menurut National Institute on Aging. Satu lagi tambahan dari aku. Key point syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh kekurangan nutrisi esensial. Lalu yang kedua, tidak boleh memunculkan gejala hipoglikemia dan neuroglikopenia. Sekali lagi gejala ya, bukan kondisi.
Nah, silakan dianalisa sendiri mana-mana kendaraan yang sebenarnya kalau kita jujur sudah terseleksi alam oleh syarat itu. Kalau mau mudah, wah ini kita biasanya sukanya yang gampang deh daripada mikirnya jauh-jauh males. Kita nyontek aja yuk. Kita contek yang sudah teruji dalam jangka panjang. Siapa? Kita nyontek siapa? Nah, perkenalkan. Nenek moyang ancestor kita. Ini contekan yang paling living proof keturunannya melintasi evolusi yang panjang. Dan beginilah pola hidup mereka. Banyak bergerak dulu, tidak selalu makan, atau maaf, tidak mengunyah sepanjang waktu, baru kemudian makan. Banyak kan bergerak deh, kalau di potret itu bergerak dulu. Dan yang menarik kalau kita jujur, alam sejatinya memisahkan predator pemangsa dari prey makanannya. Ini quote dari Mas Suhu. Memisahkannya dengan cara apa? Dengan menyisipkan ruang jarak dan waktu. Ruang atau jarak dan waktu. Jadi ruang dan jarak itu ditaruh di antara pemangsa dan makanannya. Ya kan, sebagai pemisah. Nah, itu kebijakan alam. Karena kalau enggak, ya habislah itu mangsa, semua dimakan oleh pemangsanya. Dan yang menarik kalau diperhatikan lebih jauh, kalau makanan itu sifatnya nutrisi esensial seperti hewan, maka pemisah jarak dan waktu yang tercipta itu lebih besar. Karena si mangsa ini lari menyelamatkan diri, sehingga perlu diburu, ya kan? Dibandingkan kalau makanan itu sifatnya nutrisi tidak esensial, seperti dari tumbuhan. Karena tumbuhan diam di tempat. Nah, dari sini pesannya cuma satu. Ancestor kita itu seringnya puasa daripada makan. Nah, kalau kita tadi sepakat kita mau nyontek, jadi kita juga sepakat ya, kita puasa. Sebagai kendaraan yang kita pilih. Kalau ini puasa di zaman ancestor, lah ini puasa di zaman modern, kita tidak bisa lagi mengandalkan pemisah jarak atau ruang. Karena kemajuan ilmu dan teknologi, terutama di bidang pertanian, peternakan, perikanan, itu ketersediaan makanan udah hampir tidak mengenal musim. Jadi harus membatasinya cuma bisa mengandalkan lewat waktu. Artinya lewat jendela puasa yang panjang, jendela makan yang pendek. Kalau puasa atau tidak ada asupan, maka glikogen di liver dihabiskan dan kosong. Maka tubuh yang punya pilihan opsi bahan bakar tadi akan menggunakan keton atau asam lemak. Ingat ya tadi yang ada pilihan 1, 2. Ya. Nah ini ibaratnya kalau ada tuasnya itu kita geser dari bahan bakar opsi yang glukosa menjadi ke lemak. Sedangkan sel yang tidak punya pilihan tetap pakai glukosa, tapi berasal dari gluconeogenesis yang dibuat oleh yang terjadi di liver. Sehingga orang tersebut tetap ketosis, tetap menggunakan bahan bakar lemak, asam lemak atau keton secara mayoritas. Ya kan? Nah, puasa itu baik, tapi tidak boleh terus-menerus tanpa henti. Kenapa? Karena ada syarat tadi. Syarat dari calorie restriction. Tidak boleh malnutrisi nutrisi esensial. Oleh sebab itu, menu breakfasting-nya karena tidak boleh puasa terus-menerus, harus ada break-nya, maka menu pada saat breakfasting hendaknya adalah makanan yang kaya nutrisi esensial. Dan kalau bisa, makanan yang memberikan efek yang sama seperti efek puasa. Supaya glikogennya tetap kosong. Karena demikian bagusnya ya efek puasa itu. Jadi kita puasa, efeknya bagus. Tapi nggak boleh puasa terus-terusan, mesti break. Nah,
kita akalin pada saat break, kita refill, tidak puasa, itu kalau bisa efek puasanya kita tetap dapat. Itu tadi istilahnya Mbak Nur, ya kan? Mbak Nur Sauda, ya kan? Kita puasa, tapi efek puasanya bukan cuma didapat pada saat puasa doang, tapi pada saat tidak puasa pun kita tetap dapat efek puasa itu. Nah, kalau kita mau demikian, makanan yang memberi efek sama seperti efek puasa, ya kan? Dan makanan itu kaya nutrisi esensial, karena tidak boleh malnutrisi, nutrisi esensialnya, maka opsinya adalah low carb. Low carb, very low carb, atau zero carb. Apakah boleh zero carb? Ya boleh. Low carb aja bagus kok, apalagi zero carb. Hanya tinggal masalahnya kita sendiri, takar-takar sendiri deh, ya kan? Pro kontra antara low, very low, atau zero carb, termasuk antara lain soal kebutuhan serat, dampak bagi kesehatan usus, kebutuhan vitamin mineral, itu pembahasan panjang lebar tersendiri. Ya. Saya tidak bahas di kesempatan kali ini. Jangan lupa, KF punya kriteria low carb sendiri. Jadi jangan jangan terombang-ambing dengan kata si itu di channel yang ini, low carb itu, ini masuk low carb. Ya, selalu cross check. Orang bilang low carb, selalu cross check dengan kriteria low carb-nya KF. Nah, akhirnya tersambung nih jalanan kita dari awal sampai akhir. Ya. Puasa ditambah dengan low carb akan mengakibatkan kalori restriction yang relatif lebih mudah, sustainable, dan udah pasti efektif. Kalori restriction yang sustainable akan memicu banyak perbaikan kesehatan sehingga tercapai sehat alami yang diikhtiarkan. Nah, ceritanya cukup sekian sampai di sini. Dan aku tutup dengan permenungan ini. Kalau Anda dibully karena KF, anggaplah Anda dibully karena Anda memilih berjalan kaki. Padahal Anda memilih berjalan kaki dengan pertimbangan bahwa Anda ingin menikmati rasanya tubuh membakar kalori. Merasakan sensasi berkeringat sambil menikmati pemandangan di jalan lebih lama. Apakah salah dengan pilihan itu? Oke. Kayak ini. Nostalgia. Tapi sisi yang berbeda jadinya, ya. Ada sisi penjelasan yang berbeda di mana tadi itu keren tuh quote terakhir. Maksudnya oke, kita sama-sama menuju sehat, tapi ya anggap aja kita dibully karena nggak naik mobil, gitu ya Mas Tio ya? Ya, betul. Tapi naik jalan kaki. Jalan kaki. Yang aku senang tuh justru malah tambahan dari Mbak Mina mengenai kalori restriction. Tambahan yang dengan syarat tidak hipoglikemia yang menunjukkan neuroglikopenia. Banyak jalan menuju kalori restriction. Mana yang sustainable? Sustainabilitas itu, makanya aku selalu bilang rahasia kalori restriction itu ialah di sini. Maksudnya di sini tuh secara fisiologi ya, bukan mindset. Maksudnya mindset aku berdeterminasi untuk tidak makan banyak. Tidak berusaha untuk makan tidak dalam porsi besar. Aku berusaha mengurangi makanku. Kalau untuk membatasi kemampuan makan itu harus dengan penguatan, ya benar kata orang-orang yang bully, kasihan banget sih yang KF harus jaga-jaga makannya, kasihan banget sih yang KF makan cuma 1-2 kali sehari. Kita kayak dianggap effortnya tuh tinggi. Saya enggak, dari sisi ancestral lifestyle ya, manusia itu bodoh. Nggak ada ilmu, nggak ada essential nutrient, pengetahuan mengenai apa itu yang esensial di masa lalu, apa itu yang penting dan tidak boleh kurang untuk tubuh, itu nggak ada pengetahuannya di masa lalu. Manusia tidak dibekali ilmu itu di masa lalu, dan itu terjadi jutaan tahun. Tapi alam yang membentuk kalori restriction terjadi, alam yang membentuk essential nutrition selalu terpenuhi. How?
how-nya itu kan yang bagaimana kalau hanya orang pintar yang mengerti yang bisa sehat. Kalau sekarang memang harus pintar untuk sehat. Apa yang terjadi di masa lalu? Alam yang membentuknya. Ruang dan waktu yang membentuknya. Tidak ada yang nyuruh olahraga. Tidak ada manusia tahu pentingnya olahraga dari dulu. Olahraga itu unconsciously terjadi karena apa? Karena mereka harus cari makan. Itu rahasia. Dan palatability dari rasa makanan, apa yang dia pilih dari alam yang menyediakan, mau di sana mungkin kita sekarang udah tahu berbagai macam vitamin dan mineral terkandung di berbagai macam makanan, jadi kita mungkin menganggap makanan-makanan tertentu superfood karena kandungannya, karena kita punya ilmunya. Bagaimana alam memberikannya kepada manusia tanpa perlu ilmu? Tahu nggak? Yang dari lahir kita semua udah punya indera perasa. Yang kita rasa enak di alam, itu yang kita makan. Yang tidak enak, kita hindari. Tanpa ilmu. Bener nggak? Harus ada ilmu pengetahuan dulu nggak untuk makan? Dari dulu. Enggak kan? Nah, ternyata apa yang disediakan di alam itu, yang palatable bagi lidah manusia, itu yang terpenuhi nutrisi esensialnya. Tapi alam juga membatasi kalori restriksinya dengan ruang dan waktu. Jarak, effort, usaha. Makanya ketosis kalau sedentary itu nggak make sense. Karena ketosis itu mewakili gaya hidup yang sangat jauh dari kata sedentary. Artinya aktif fisik. Makanya ketosis itu sangat mendukung. Waktu itu udah pasti menunjukkan manusia tidak bisa makan 3 kali sehari di masa lalu. Atau bahkan lebih dengan cemilan-cemilannya. Nah, waktu yang dibentuk oleh alam ini membuat mereka unconsciously calorie restricted dari sisi bodohnya. Nah, kenapa semua itu kita perlu tahu? Karena sekarang alam tidak memberikan hal yang sama. Jadi kamu tidak boleh bodoh hidup di alam ini. Rusak kamu kalau bodoh hidup di alam ini. Rusak kamu ngikutin hawa nafsumu di alam sini. Di alam yang dulu manusia memang cara makan dan sebagainya memang cuma hawa nafsu. Memang nggak ada, mereka belum punya ilmunya hawa nafsu, tapi hawa nafsunya terkekang oleh alam. Alam sekarang tidak mengekang hawa nafsumu. Justru malah kalau kamu bebas melampiaskan hawa nafsumu, selesai kamu di alam ini. Makanya protokol KF dibuat untuk membatasi diri kita di tengah kelimpahan, di tengah affluent. Dulunya segala hal itu kurang. Sekarang segala hal berlebih. Tapi segala hal berlebih ini kalau kita tidak punya ilmu, tidak mengerti pilihannya, selesai kita. Nah, itu yang aku maksud, dan di alam dulu ketosislah yang mendukung kondisi tersebut. Kalau di kondisi sekarang, untuk mengurangi efek buruk dari kelimpahan, berbagai melimpahnya makanan, makanya banyak jurnal yang support calorie restriction. Artinya tidak ada kata calorie restriction di masa lalu. Orang tidak ngerti apa itu kalori, tidak ngerti kenapa harus membatasi makan. Benar nggak? Apakah kalau jutaan jurnal yang bilang calorie restriction itu sehat, itu yang dengan ilmu sekarang hanya orang sekarang sehat, dulu nggak sehat? Enggak. Dulu calorie restricted by nature alam. Itu rahasianya. Tapi apa yang membuat mereka mudah menjalankan calorie restriction di masa lalu? Karena alam membentuknya. Kalau sekarang, apakah kita harus melakukan calorie restriction secara voluntary? Maksudnya kita sengaja menjaga, aduh aku masih lapar, tahan, aku harus calorie restrict. Itu juga nggak bakal sustainable. Kalau aku bilang itu nggak bakal sustainable. Kalau setiap untuk menjaga apa yang kita makan itu kita harus melawan fisiologi kita saat fisiologi kita tidak mendukung kemampuan kita untuk calorie restricting. Tidak mendukung kita. Jadi kita berusaha memperkecil porsi atau kalori makanan kita, tapi fisiologi kita tidak mendukung. Karena apa? Karena kita bergejala saat kita berusaha mengurangi makan. Craving kita tidak hilang. Kita kayak aduh nggak tahan. Jadi kayak craving berlebihan. Itu juga secara psikologi jadi malah ada stres psikologi. Karena kita nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, terus kita kayak ada stresnya, kayak ada menahan yang terlalu berlebihan.
Makanya orang yang lihat orang KF udah lama bilang, aduh mereka menderita banget nggak bisa makan durian kayak gue. Mereka menderita banget nggak bisa makan mie ayam kayak gue. Mereka menderita banget nahan-nahan nafsu. Mereka menderita banget nahan-nahan lapar. Ya biasanya mereka yang bully. Mereka kan nggak tahu bahwa fisiologi kita sudah mendukung. Makanya aku bilang, kenapa pentingnya jalani dulu KF-nya. Learning by doing. Belajar mengubah. Dulu, saya belajar jurnalnya dulu. Aku pernah dapat, kakak saya susah banget dikasih tahu, Mas, saya udah mengajarin dia KF. Kakak saya orang kesehatan. Pas aku bilang, ya udah belajar sambil jalan. Alasannya apa? Ya, kakak saya tidak pernah, kakak saya bilang katanya dia nggak mau melakukan diet apapun itu kalau belum ada basic ilmunya. Nah sekarang kamu makan apa? Apa aja dimakan, Mas. Nah apa aja dimakan sama dia itu jurnalnya ada nggak? Diam dia. dia untuk dikasih tahu sesuatu yang sehat nggak mau kalau nggak lengkap, kalau dia belum ngerti jurnalnya apa nggak mau. Tapi dia bilang sekarang kakaknya makan apa aja dia dimakan, Mas. Dia gemuk. Jurnal yang mendukung dia untuk menjadi gemuk dan makan apa aja apa? Kan belum ada jurnalnya kenapa dia. Percaya deh, menjelaskan ke orang, beberapa orang ngerti, kalau belum jalanin, too much excuse. Karena mereka tidak bisa merasakan rasanya ketosis seperti apa. Exactly. Makanya aku bilang, kalau mau benar-benar serius, mau tahu apa itu KF, jalani, belajar. Kalau belajar ternyata mentok, tanya ke badannya, kamu merasa nyaman nggak? Merasa sehat nggak? Yang menjawab nyaman dan sehatnya itu badan sendiri loh. Kalau akhirnya, saya udah nemuin jurnal banyak nih seputar KF, tapi jalannya, aduh pusing, udah lebih dari 3 bulan adaptasi, masih aja kelaparan terus. Ini yang nggak usah KF. Ya. Berarti something wrong, entah cara menjalaninya atau apanya. Pokoknya nggak mungkin seperti itu harusnya. Kalau nggak akan ribuan orang mau KF kalau akhirnya menjalaninya, yang akhirnya mereka makan, lihat di grup tuh KF Challenge, atau yang cerita, saya cuma makan 1 kali, ada yang cuma makan 2 kali sehari, ada yang makannya, bukannya sore terus, ada yang makan 1 meal a day. Tanya setiap ada yang posting kayak gitu, tanya, susah nggak sih kayak gitu? Lapar nggak sih? Menderita nggak? Kita nggak. Nanti mereka jawab apa? Ya, saya kelaparan, sampai makan sekali sehari. Kok mau? Sampai 3 hari nggak makan, 3 hari nggak makan, kok mau sih? Apa nggak menderita? Enggak, justru karena mereka sudah merasakan, mereka bisa membuktikan. Makanya aku bilang, kalau mau tahu apa, bagi newbie nih, mau tahu apa itu KF, masih belajar, learning by doing. Nggak tahu apa yang dimakan, nah tadi di virtual bazar tuh, nggak tahu, pesen aja, dah jalanin seminggu. Nah kalau udah sambil belajar pintar, yaudah gue nggak usah beli lagi, gue udah bisa masak sendiri, kan gampang. Nah yang penting yang kita kejar ialah merasakan fisiologi ketosis, merasakan terbebasnya kita dari belenggu keharusan makan setiap saat, merasakan mudahnya memiliki gaya hidup kalori restricted yang sehat itu dengan dukungan berbagai jurnal, tapi dengan cara yang kita memenuhi syarat esensial nutrisi kepenuhi. Coba esensial nutrisi apa nggak kepenuhi di KF? Ada semua kan? Ada semua. Dan cara yang dimakan di KF itu, cara orang di masa lalu memilih makanan mereka tanpa ilmu. Apa? Tidak. Makanan di KF enak nggak? Pahit. Pahit kalau makan di KF. Enak kan? Cuman ada yang merasa kurang super enak. Ya betul. Kurang super enaknya apa? Karena nggak ada nasinya lagi. Kalau ada nasinya super enak, ada minyak super enak. Tapi dengan makan lauk tiga udah enak belum? Enak sih. Nah kalau kamu suruh nasi, lauk. Kalau suruh makan sendiri, mana yang enak? Nah, lauknya lah mas. Lauknya enak berarti kan? Nah, nasinya kalau makan sendiri nggak enak. Kalau nasi plus lauk, super enak. Kamu terlalu mau yang super sih. Jadi alam menyediakan yang palatable, alias bisa dimakan dan terasa enak. Tapi dunia sekarang menyediakan yang hyper palatable, sangat enak dan nagih. Itu kendalanya. Akhirnya kita selalu makan karena kita dibikin selalu hyper palatable. Cukup makan palatable yang enak dimakan, tapi unconsciously nggak perlu hitung-hitungan, kamu nggak bisa makan lagi. Kenapa? Perutmu nggak mengizinkan, fisiologimu tidak mengizinkan kamu untuk selalu makan lagi. Karena nggak makan pun aku seger, kebanyakan makan aku ngantuk, aku malah nggak bisa kerja. Nah jadinya setelah KF itu bukti bahwa manusia itu hanya cukup sepertiga lambung, hanya untuk kayak ini yang di japri di chat Mbak Sari bilang, hanya untuk menegakkan punggung, artinya dari kita lemas kita tegak lagi, cukup berenergi. Itu semua kejawab semua. Jawabannya ialah apa?
Itu semua mudah kalau kita bisa lihat kulkas di dalam, sehingga tidak selalu buka kulkas di luar. Tapi akan sulit seperti itu kalau kita hanya bisa melihat energi dari sumber kulkas di luar. Kulkas di dalam udah sebesar ini, sudah sebesar ini, sudah sebesar ini, di mana-mana. Tetap harus buka kulkas dari luar untuk tidak simptomatis dan bergejala. Kan konyol manusia kalau kayak gitu. Betul nggak? Nah itu, makanya hari ini Mbak Mina itu membawakan sesuatu yang esensial dari apa itu KF. Yang esensial itu ialah what do you want in life? Do you want to live to eat or eat to live? Jadi esensialnya gitu lah. Jadi abaikan semua yang bully tentang apa yang dimakan. Wah, makanan KF mas serem, tinggi protein apa-apa, lihat aja ntar sakit kan gini-gini. Enggak, padahal yang kita ingin dapatkan ke depannya dari kita tetap makan yang sumber hewan ini ialah apa? Kemampuan untuk tidak selalu makan nantinya. Kemampuan menghilangkan craving itu yang harusnya long term effect yang dilihat dari KF ialah apa? Bukan orang yang makin gila nih makanan. Gila nih. Udah pinter aku. Gila nih. Yang bukan orang yang makin gila nih makannya, makin berlebihan makannya. Wah, ini orang makan tunjang, makan tetelan apa-apa, lihat aja nggak sakit dia makan terus. Padahal dia nggak tahu itu akhirnya makannya cuma sekali sehari. Masih kenyang. Dibanding orang yang makan lauknya dikit, nasinya banyak, misalnya, akhirnya makan berapa? 3 kali. Plus snack 2 kali. Roti nggak dihitung makanan, enggak, itu snack. Ini belum makan. Tapi saya makan daging nggak banyak kok. Saya makan daging nggak banyak. Saya makan daging nggak banyak, tapi kamu makan terus. Saya makan daging kelihatannya banyak, tapi saya sekali makan. Mau apa? Coba itu kalorinya banyakan mana? Coba mana yang paling bisa sustain kalori restriction-nya? Sama-sama justify sehatnya di kalori restriction aja deh. Sama-sama nggak usah ngomong, oh saya makan tetelan lebih sehat, saya makan daging lebih sehat, saya makan lebih sehat. Oh saya makan nasi apa lebih sehat. Nggak usah gini. Mana yang lebih mampu gaya hidupnya membuat kalori restriction sustainable jangka panjang, seperti yang didukung oleh jurnal-jurnal tersebut. Nanti dijawab. Makanya jalani kayaknya learning by doing.